Dimas, pemuda dari desa pesisir Gunung Kidul, merasa hidupnya tak kunjung berubah. Usaha keluarganya sepi dan hutang terus menumpuk seperti ombak yang tak pernah reda. Suatu malam, ia bermimpi berjalan di pantai, dipanggil oleh suara lembut nan menggoda. Suara itu berasal dari tengah laut, di mana bulan menggantung pucat di atas ombak hijau kebiruan. Saat ia terbangun, pasir basah menempel di kakinya. Desa gempar karena mimpi Dimas ternyata dialami pula oleh dua warga lainnya. Dan semua mimpi mengarah ke pantai Parangtritis. Dimas mulai percaya bahwa ini bukan kebetulan biasa, melainkan pertanda dari dunia gaib. Ia mendengar legenda tentang Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang mampu memberikan kekayaan dalam sekejap. Tapi untuk itu harus ada harga yang dibayar. Dimas mulai mencari tahu bagaimana melakukan pemanggilan. Dimas menemui Mbah Joyo, seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu penghubung dua alam. Mbah Joyo menatap mata Dimas dalam-dalam dan berkata bahwa mimpi itu adalah undangan. Nyi Roro Kidul takkan memanggil tanpa alasan, ucapnya dengan suara serak. Ia memberikan sesajen berupa bunga 7 rupa, kain hijau, dan dupa dari kayu gaharu. Lalu ia menggambar lingkaran kuno di atas pasir. Dimas diberi syarat melakukan ritual saat bulan purnama tepat di tengah langit. Ia harus berjalan sendiri ke bibir pantai dan memanggil sang ratu dengan mantra kuno. Tapi ingat, ujar Majoyo, jangan meminta tanpa kesiapan, karena semua yang kau inginkan akan diganti dengan apa yang kau cintai. Kata-kata itu membuat dada Dimas bergemuruh. Tapi hasratnya akan kekayaan jauh lebih besar dari rasa takutnya. Saat malam purnama tiba, Dimas pergi ke pantai membawa semua sesajen dan hati yang gemetar. Laut seperti hidup. Ombaknya menderu membawa bisikan asing. Dan angin membawa aroma melati bercampur garam. Ia menggambar simbol di pasir, membakar dupa, lalu memulai mantra seperti yang diajarkan. Udara di sekelilingnya mendadak hening, dan bulan bersinar tak wajar seperti mata menatap. Tiba-tiba, dari dalam laut muncul kabut kehijauan yang perlahan membentuk siluet wanita dengan rambut panjang menjuntai. Matanya hijau seperti batu giok, dan ia tersenyum lembut namun membuat bulu kuduk merinding. Kau memanggilku, Dimas? Suaranya seperti nyanyian angin laut. Dimas menunduk hormat, tubuhnya gemetar tapi hatinya mantap. Ia siap untuk berunding dengan sang penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul melayang di atas air, tak menyentuh tanah. Tubuhnya diselimuti aura hijau lembut. Ia menatap Dimas dengan mata tajam dan berkata, "Kekayaan dapat kau miliki, tapi tak ada yang datang tanpa tebusan." Dimas menelan ludah lalu bertanya, "Apa yang harus kubayar, Gusti Ratu?" Nyi Roro Kidul tertawa pelan, suaranya seperti deru ombak di malam hari. "Cintamu, darahmu, atau waktu hidupmu, kau boleh memilih." Dimas merasa pikirannya berputar, tapi ia teringat akan ibunya yang sakit dan keluarganya yang terlilit utang. Ia memilih menyerahkan cintanya, karena baginya cinta hanyalah mimpi yang tak menghasilkan uang. Sang ratu menyentuh keningnya, dan seketika hati Dimas terasa hampa, seolah semua rasa kasih dan sayang tercabut paksa. Perjanjian telah terikat. Kembalilah esok, kekayaan akan mulai mengalir.
Dimas menunduk dan pergi dengan jantung berdetak kencang. Keesokan harinya, Dimas terkejut saat menemukan peti kecil berisi emas terkubur di halaman rumahnya. Ia juga menerima telepon dari seseorang yang menawarinya kerjasama bisnis besar, seakan semua pintu dunia terbuka. Dalam waktu sebulan, Dimas membeli mobil mewah, villa di pinggir kota, dan tanah sawah seluas mata memandang. Namun ia tak pernah merasa benar-benar bahagia. Senyum tak pernah tinggal lama di wajahnya. Ibunya sembuh secara ajaib, namun tatapan ibunya seringkali kosong saat melihat anaknya. "Kamu berubah, Din," ucapnya suatu malam. Dimas menyadari dirinya tak lagi bisa mencintai, bahkan kepada ibunya sendiri. Setiap malam, ia bermimpi terjatuh ke dalam laut dalam, dikelilingi bisikan dan nyanyian menggoda. Mimpi itu selalu berakhir dengan suara lembut sang ratu berkata, "Ini baru permulaan, kekasihku." Dimas mencoba menutupi jejak perjanjiannya, tetapi aura dingin selalu menyelimuti rumahnya. Para pekerja sawahnya mulai mengundurkan diri satu persatu, mengaku mendengar suara perempuan menangis dari sumur belakang. Suara itu hanya muncul saat Dimas datang ke lokasi. Seorang tetua desa memperingatkan bahwa kekayaan dari Laut Selatan akan membawa kutukan turun-temurun jika tak ditebus dengan benar. Dimas mulai mencari jalan keluar. Tapi setiap kali ia mencoba melarikan diri, kejadian aneh makin sering muncul. Cermin di kamarnya berembun meski tak ada uap. Wajahnya terkadang berubah di bayangan menjadi sosok lain. Ia bahkan melihat seorang gadis berdiri diam di luar rumahnya saat tengah malam, menatapnya tanpa mata. Dimas mulai merasa dirinya bukan lagi manusia yang utuh. Suatu malam, saat mengadakan pesta di villa, salah satu tamunya tiba-tiba jatuh dari balkon tanpa alasan. Polisi menyatakan kematian itu sebagai kecelakaan. Tapi Dimas tahu ada yang janggal. Di balik tubuh korban, terlihat bekas tangan wanita berair menempel di lehernya. Dimas mulai mengingat kata-kata Nyi Roro Kidul. "Cintamu cairan merah atau waktumu." Apakah ini bagian dari pembayaran? Dimas mencoba menghubungi Mbah Joyo. Namun rumah sang dukun sudah kosong dan ditinggalkan seperti tak berpenghuni bertahun-tahun. Desas-desus beredar bahwa Mbah Joyo telah dibawa kembali oleh makhluk yang pernah ia panggil. Dimas merasa semakin terperangkap dalam jaringan gaib yang tak bisa ia lepaskan. Ia mulai sadar, sekali perjanjian terikat dengan Ratu Selatan, tak ada jalan kembali yang mudah. 3 hari setelah kejadian itu, Dimas kembali mendapat mimpi aneh. Ia berada di istana kristal bawah laut, dikelilingi oleh dayang berambut panjang. Nyi Roro Kidul duduk di singgasana hijau, mengenakan mahkota dari karang laut dan sisik emas. "Kekasihku," ujarnya, "saatnya kau datang secara nyata, bukan hanya dalam mimpi." Dimas terbangun dengan tubuh basah seperti habis tenggelam. Ia menolak datang, tapi tanda-tanda aneh makin sering muncul. Kakinya sering berair walau tak pergi kemana-mana. Langit-langit rumahnya meneteskan air asin. Bahkan seekor burung peliharaannya mati tenggelam dalam kolam kecil yang seharusnya dangkal. Dalam hatinya, Dimas tahu bahwa undangan sang ratu bukan permintaan.
Itu adalah panggilan wajib yang tak bisa ditolak. Akhirnya, Dimas mengikuti naluri dan kembali ke pantai Parantritis saat malam purnama berikutnya. Ia membawa sesajen lebih besar, kepala kambing hitam, emas, dan bunga segar dari 7 gunung. Ombak memerah saat ia mulai membacakan mantra. Dari tengah laut muncul pusaran air, dan Nyi Roro Kidul muncul, kali ini mengenakan gaun merah yang meneteskan cairan merah ke pasir. Engkau sudah mencicipi kekayaan, tapi belum menyerahkan yang sejati, ucapnya. Dimas berteriak, bertanya apa yang masih ia kurang. Sang ratu tersenyum dan menunjuk ke dada Dimas. Jiwamu belum sepenuhnya milikku. Berikan atau kau akan kehilangan semua. Ombak menghantam keras dan cairan merah dari kepala kambing menyatu dengan air laut mengalir ke arah barat. Angin menderu seperti raungan ribuan arwah. Sejak malam itu, Dimas mulai mengalami perubahan tubuh. Kulitnya kadang terasa bersisik, matanya memerah saat fajar. Ia bisa mendengar suara-suara dari dasar sumur, seakan panggilan dari kedalaman. Dalam tidurnya, ia bermimpi berenang bersama sosok-sosok tanpa wajah, mengikuti sang ratu ke istana laut. Tubuhnya makin lelah di dunia manusia, namun jiwanya makin terikat ke dunia gaib. Orang-orang mulai menjauhinya. Mereka bilang Dimas punya aura dingin yang menusuk, dan wajahnya kadang berubah tanpa sadar. Kekayaannya makin bertambah, tapi hatinya makin kosong. Ia sadar bahwa ia bukan lagi manusia seutuhnya. Perjanjian itu bukan hanya janji gaib, tapi jalan satu arah menuju pengabdian kekal. Dan Nyi Roro Kidul kini memanggilnya bukan sebagai tamu, tapi sebagai miliknya. Dimas mulai mendengar bisikan di siang hari dari tempat-tempat yang seharusnya sunyi. Air keran mengalirkan pasir dan garam, seakan laut merembes masuk ke rumahnya. Di malam hari, ia melihat sosok-sosok basah berlumpur berdiri diam di jendela. Mereka tak berkata-kata, hanya menatap, seolah menagih sesuatu. Warga mulai menganggap villa Dimas berhantu. Tak ada yang berani mendekat. Dalam tidurnya, Dimas mulai melihat wajah-wajah orang yang mati setelah berurusan dengannya. Mereka menjerit, tenggelam, dan menyeretnya ke bawah laut. Ia terbangun berkali-kali dengan nafas tersengal dan bau amis darah memenuhi kamarnya. Dimas sadar arwah itu bukan sekedar mimpi. Mereka adalah bagian dari perjanjian. Laut menagih bukan hanya satu jiwa, tapi terus-menerus. Suatu siang, Dimas keluar rumah dan mendapati tubuhnya tak memiliki bayangan. Matahari bersinar terang, tapi ia hanya berdiri sendiri tanpa pantulan. Ia mencoba mengabaikannya, tapi semua cermin di rumah tak lagi menampilkan dirinya. Ia seolah menjadi makhluk yang hanya eksis di dunia antara. Bahkan, anjing liar pun tak menggonggong saat melihatnya. Ia mendatangi pendeta tua yang tinggal jauh dari desa. Sang pendeta gemetar saat menatap Dimas, lalu berkata, "Kau bukan lagi manusia penuh, kau sudah diklaim dunia bawah." Ia menyarankan Dimas untuk bertobat, tapi Dimas tahu, tak ada tobat bagi perjanjian Laut Selatan. Yang ada hanya penggenapan takdir, yang kini berjalan tanpa bisa dihentikan. Dalam penglihatannya, Dimas melihat sosok tinggi besar berselimut tirai kabut hijau berdiri di tepi pantai. Sosok itu memegang tombak dari sisit naga laut
dan mata seperti bara menyala. Ia dikenal sebagai Mahapati Laut Selatan, penjaga gerbang istana gaib. "Waktumu akan habis," ucapnya dalam gema. "Sang ratu sudah menunggu seluruh jiwamu, tak hanya setengah." Setiap malam, sosok itu muncul lebih dekat, seolah berjalan perlahan dari laut menuju rumah Dimas. Ketika jaraknya hanya beberapa meter dari pintu rumah, Dimas mengunci diri ketakutan. Tapi rasa dingin tetap meresap menembus dinding, menusuk tulang. Ia tahu jika Mahapati masuk ke dalam rumah, maka hidupnya di dunia manusia akan tamat. Suatu hari, kabar buruk datang dari kekasih lama Dimas yang mengaku hamil setelah mereka bertemu terakhir. Namun, saat melahirkan, bayinya lahir tanpa nyawa, dengan kulit kehijauan dan bau air asin pekat. Bidan yang membantu persalinan pingsan saat melihat bayinya. Orang-orang mulai berbisik bahwa Dimas telah dikutuk dan menyebarkan kutukan itu lalat cairan merahnya. Dimas tak bisa membantah atau menjelaskan. Ia hanya terdiam saat wanita itu menangis dan berkata, "Kau bukan manusia lagi, kau milik laut." Dalam hati, Dimas tahu itu benar. Bayi itu mungkin bukan dari benih manusia sepenuhnya, melainkan bagian dari janji yang tak kasat mata. Anak pertama dari lelaki yang mengikat perjanjian adalah tumbal pertama. Pada malam Jumat Kliwon, Dimas mendapati sebuah cincin zamrud laut tergenggam erat di tangannya saat terbangun. Ia tidak tahu dari mana asalnya, tapi cincin itu berkilau seperti sirip ikan di bawah sinar rembulan. Saat ia kenakan, cincin itu menyatu, seolah tumbuh dari daging. Sejak hari itu, Dimas bisa bicara dalam bahasa yang tak dimengerti manusia lain. Ia mulai bisa memerintah ombak, menenangkan badai, bahkan menarik ikan ke dermaga hanya dengan ucapan. Tapi kemampuan itu berbayar mahal. Kulitnya semakin pucat dan rambutnya memutih cepat. Setiap kali ia menggunakan kekuatan dari cincin itu, bagian dirinya yang manusia berkurang sedikit demi sedikit. Kekuasaan datang bersama, hilangnya kemanusiaan. Pantai selatan tiba-tiba dipenuhi kabut pekat yang tak biasa. Penduduk desa mendengar tangisan wanita dari tengah laut. 1000 suara memanggil nama Dimas berulang-ulang. Orang-orang panik. Bahkan nelayan enggan melaut selama beberapa hari. Dimas hanya diam di kamarnya. Telinganya bergetar seolah suara-suara itu berasal dari dalam kepalanya. Malam itu, Dimas melihat ribuan wanita bergaun hijau berjalan dari pantai ke arah desanya. Mereka bukan manusia, tubuh mereka transparan seperti uap laut. Di antara mereka, Nyi Roro Kidul berdiri diam, mata tajam menatap Dimas. "Kau tak bisa lari dari rumahmu sendiri, karena rumahmu kini adalah laut." Dimas tahu, waktunya untuk kembali ke asal perjanjian makin dekat. Dimas mencoba melawan takdir dengan menikahi seorang wanita yang mencintainya tulus. Ia ingin membuktikan bahwa ia masih bisa punya hidup normal. Namun, saat prosesi ijab kabul selesai, angin besar menerpa gedung, menghancurkan pelaminan. Laut bergemuruh dari kejauhan meski hari cerah. Istrinya mendadak pingsan dan tak sadarkan diri selama 3 hari. Saat sadar, istrinya berkata bahwa ia melihat wanita bermahkota laut menatapnya dengan amarah. Sejak itu, istrinya kehilangan suaranya
dan rambutnya rontok satu persatu. Semua tamu pesta pun mengalami mimpi buruk yang sama. Tenggelam dalam laut dan melihat Dimas duduk di singgasana menggantikan ratu. Dimas sadar ia tak bisa memiliki cinta atau pernikahan di dunia manusia. Nyi Roro Kidul memberi satu pilihan terakhir. Berikan satu nyawa orang yang kau cintai, maka kau bisa kembali menjadi manusia. Dimas terdiam, pikirannya kosong. Ia hanya mencintai satu orang, ibunya. Tawaran itu seperti racun yang manis. Dimas berdiri di antara dua dunia. Satu, dengan ibunya hidup, tapi dirinya diklaim laut. Satu lagi, dengan ibunya tumbal dan dirinya bebas. Dalam kesunyian malam, Dimas memandang wajah ibunya yang tidur tenang. Ia mengangkat belati emas dari laut yang tiba-tiba muncul di meja altar. Tapi saat menatap wajah ibunya lebih lama, tangannya gemetar. Air mata menetes untuk pertama kalinya sejak ia kehilangan cinta. Ia sadar, meski jiwanya telah dijual, hatinya belum sepenuhnya mati. Dimas memilih melawan takdirnya. Ia kembali ke pantai, membakar sesajen, dan mengutuk perjanjian yang dulu ia buat. "Aku menolak, ambil kembali semua yang kau beri," teriaknya. Ombak menerjang keras dan langit berubah kelam. Dari tengah laut muncul Nyi Roro Kidul. Kali ini bukan dengan senyum, tapi dengan amarah yang membakar lautan. "Kau melanggar sumpah, Dimas. Jiwa yang dijual tak bisa dikembalikan begitu saja." Dari ombak muncul tangan-tangan arwah yang dulu ia korbankan, menarik kakinya ke dalam air. Tapi Dimas membaca doa-doa yang diajarkan sang pendeta, tubuhnya bersinar putih. Sebuah pertempuran terjadi antara jiwa yang mencoba lepas dan laut yang tak ingin kehilangan mangsanya. Saat fajar menyingsing, Dimas terbangun di pasir pantai dengan tubuh separuh membatu. Dari pinggang ke bawah, kulitnya berubah menjadi sisik hijau mengilap. Ia tak lagi bisa berjalan di darat dengan bebas, tapi juga tak sepenuhnya menjadi makhluk laut. Ia menjadi makhluk setengah, penjaga antara dua dunia, manusia dan laut. Nyi Roro Kidul tak membunuhnya, tapi menjadikannya peringatan hidup. Ia dikutuk menjadi penghubung antara para pemohon pesugihan dan istana laut. Kini, jika ada manusia datang ke pantai dengan sesajen, mereka akan melihat sosok Dimas muncul dari ombak. Mata kosongnya menatap mereka, seolah bertanya, "Apakah kau siap menyerahkan jiwamu seperti aku?" Orang-orang mulai melihat sosok lelaki berbaju hijau duduk termenung di batu karang saat malam tiba. Wajahnya pucat, mata kosong menatap laut lepas, dan angin berembus dingin saat ia muncul. Para nelayan menjauh, menyebutnya penjaga perjanjian yang muncul sebelum ada tumbal baru. Dimas kini menjadi mitos hidup, dihormati sekaligus ditakuti. Meski kehilangan jiwanya, ia masih memiliki kehendak. Setiap kali seseorang datang membawa sesajen dan membaca mantra, Dimas muncul untuk memberi peringatan. "Jalan ini satu arah, kawan. Apakah kau siap kehilangan segalanya?" Namun tak semua mendengar. Banyak yang buta oleh nafsu harta, dan Dimas hanya bisa menyaksikan jiwa-jiwa baru jatuh ke pelukan laut selatan. Suatu malam, seorang gadis muda dari kota datang ke Parangtritis. Mengenakan kebaya hijau dan melangkah ke pantai. Ia menari di bawah bulan penuh dengan gerakan lambat dan mata terpejam. Ombak tak menyentuhnya, dan Dimas menyadari ia bukan manusia biasa.
Nyi Roro Kidul telah mengirim penari ini untuk merayakan perjanjian yang tak pernah berhenti diperbarui. Gadis itu mendekat pada Dimas. Menari mengelilinginya, lalu berbisik, "Kau telah menolak, tapi laut tidak akan melupakanmu." Saat gadis itu menghilang ke dalam ombak, Dimas menyadari bahwa ia tak akan pernah benar-benar bebas. Bahkan ketika ia tidak memanggil mereka, laut akan selalu mengirim utusan. Perjanjian adalah benang tak kasat mata yang melilit seumur hidup. Warga desa mulai mendengar suara dari sumur tua di tengah dusun. Nyanyian lembut perempuan bercampur isak tangis. Anak-anak ketakutan, dan para orang tua menutup sumur itu dengan batu besar. Namun, suara itu terus terdengar, bahkan lebih jelas saat malam Jumat Kliwon. Warga yakin itu panggilan dari dunia laut, mencari tumbal berikutnya. Dimas mendatangi sumur itu saat bulan nyaris penuh. Dari balik batu penutup terdengar suara, "Kembalilah kekasih laut, tempatmu bukan di darat." Dimas hanya berdiri diam, menyentuh tanah di sekitarnya yang dingin dan lembab. Ia tahu bahwa waktunya di dunia manusia mulai menyusut. Ia bukan makhluk bebas, hanya utusan dengan tubuh sementara. Setiap kali Dimas berjalan di pantai, bayangannya tidak mengikuti arah cahaya. Bayangannya melayang sendiri, seperti hidup. Bahkan kadang berjalan mendahuluinya. Kadang, bayangan itu menoleh dan menatapnya dengan wajah kosong. Orang-orang yang melihatnya langsung menunduk, takut terkena tatapan terbalik, yang konon bisa merenggut jiwa. Dimas mulai merasakan tubuhnya lebih ringan, seolah tinggal separuh dari keberadaannya. Ia tidur tanpa mimpi, tapi bangun dengan tubuh basah. Bayangannya kadang menghilang selama berhari-hari. Dan saat kembali, ia merasa kehilangan sesuatu, kenangan, atau mungkin perasaan. Ia sadar setiap bayangan yang hilang adalah bagian jiwanya yang kembali ke laut. Di pantai selatan, muncul perahu kayu kecil yang terapung tanpa pendayung. Perahu itu muncul setiap malam Jumat, membawa sesajen dari orang-orang yang ingin kaya dalam semalam. Dimas menjadi penjemput perahu itu. Ia menuntunnya ke tengah laut, lalu kembali dengan sepasang mata baru yang mengintip dari dalam ombak. Mereka yang menaruh sesajen mendapat apa yang mereka minta: harta, kuasa, dan keberuntungan. Namun, setiap dari mereka juga mulai kehilangan sesuatu: anak, pasangan, atau bahkan akalnya sendiri. Dimas menuliskan nama-nama mereka di batu pantai yang hanya terlihat saat bulan penuh. Ia menjadi catatan hidup dari perjanjian-perjanjian gelap yang tak pernah habis. Salah satu pemohon pesugihan, Pak Roni, datang menangis meminta Dimas membatalkan perjanjiannya. Anaknya hilang di sungai, dan bisnisnya justru bangkrut karena teman-temannya mati satu persatu. Dimas hanya menatapnya dan berkata lirih, "Tak ada jalan kembali setelah kamu menandatangani dengan air asin." Pak Roni berlutut dan menangis hingga fajar. Seminggu kemudian, tubuh Pak Roni ditemukan tergantung di pohon waru dekat pantai. Wajahnya menghadap laut.
Di dadanya tertulis dengan darah, "Aku menyerah." Dimas mendengar arwah Pak Roni menjerit setiap malam, berjalan di antara ombak tanpa tujuan. Para pemohon baru tetap datang, mengabaikan peringatan, seolah haus akan kehancuran yang sama. Suatu hari, laut menjadi aneh. Tak ada ombak, tak ada suara. Air laut tenang seperti cermin besar yang menutup langit. Burung-burung menghilang dan angin berhenti bertiup. Dimas berjalan ke tengah air dan seluruh pantai terasa kosong. Di kejauhan muncul cahaya hijau menyilaukan yang membentuk gerbang. Dimas tahu gerbang itu adalah pintu ke Istana Laut Selatan dan hanya terbuka sekali dalam 100 tahun. Nyi Roro Kidul memanggilnya kembali untuk perhitungan akhir. Dimas merasa tubuhnya makin ringan, seolah ditarik oleh bayangan dirinya sendiri. Waktunya hampir habis. Perjanjian itu harus lunas. Gerbang laut terbuka perlahan, dan Dimas melangkah masuk ke dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Di sana, istana hijau zamrud terbentang, dengan tangga mutiara dan pilar dari tulang belulang makhluk laut. Dayang-dayang bersuara gema, menyambutnya dengan lagu pemanggil jiwa. Di ujung singgasana, Nyi Roro Kidul duduk anggun, senyum menghancurkan ketenangan. "Sudah lama kau berkhidmat, Dimas, kini waktumu tiba." Ia diberi 2 pilihan, menjadi pengawal istana untuk selamanya atau dihancurkan menjadi buih. Dimas menunduk. Ia tak punya tempat di darat dan tak memiliki akar di laut. Tapi dalam diam, ia memilih kekekalan agar ia bisa memperingatkan jiwa-jiwa lain yang datang memohon keserakahan. Tubuh Dimas perlahan berubah. Kulitnya menjadi sisik perak, matanya hijau menyala, dan kakinya menyatu menjadi sirip tajam. Ia tak lagi mengenal rasa lapar, letih, atau cinta. Ia menjadi makhluk abadi yang hanya hidup untuk satu tujuan, menunggu jiwa-jiwa baru di pantai. Mereka yang mencari pesugihan kini akan melihat Dimas berdiri di atas batu, menatap mereka dalam diam. Ia bukan lagi manusia, bukan pula sepenuhnya makhluk laut. Ia adalah penjaga perbatasan, pengingat akan harga dari keserakahan. Dalam senyap, ia kadang memejamkan mata, membayangkan kembali wajah ibunya yang dulu penuh kasih. Tapi memori itu kini hanya kenangan kabur, seperti pasir yang terus dicuci ombak. Pantai Parangtritis tak pernah sama lagi. Ombaknya membawa bisikan, dan bayangan lelaki berbaju hijau muncul tiap malam Jumat. Ia berdiri di batas air dan pasir, menunggu mereka yang berani bermain dengan perjanjian. Sebuah mitos menyebar. Jika kau melihat Dimas dalam mimpi, jangan sekali-kali ke pantai sebelum matahari terbit, atau jiwamu akan diambil. Perjanjian Laut Selatan tak pernah benar-benar berakhir. Ia berpindah dari satu jiwa ke jiwa lain, seperti ombak yang tak berhenti menghempas. Dimas kini menjadi bagian dari legenda, saksi hidup akan harga pesugihan. Di balik gelombang, Nyi Roro Kidul tersenyum. Ia tahu manusia tak pernah kapok mengejar kekayaan, meski harus kehilangan segalanya. Langit di atas pantai selatan memerah selama 7 malam berturut-turut, dan bulan tak muncul sama sekali. Warga desa menyebutnya wuku merah, tanda bahwa gerbang gaib tengah terbuka lebar. Seekor ikan raksasa terdampar di bibir pantai, dengan sisik keemasan dan mata manusia yang menangis. Dimas berdiri di dekatnya memandang dalam diam. Makhluk itu berkata,
Aku adalah jiwa yang gagal memenuhi janjinya. Aku dikembalikan, bukan diampuni. Dimas mulai memahami bahwa tak semua jiwa bisa diterima laut, bahkan jika mereka telah membayar. Jiwa yang setengah-setengah akan tersesat selama-lamanya. Dan tugas Dimas adalah membimbing, sekaligus mengadili mereka yang melanggar ketentuan gaib. Seorang gadis desa bernama Sekar datang dengan sesajen dan mata sayu. Ia mencari pesugihan untuk menyelamatkan keluarganya dari jerat utang dan penyakit. Dimas memperingatkan, tapi Sekar bertekad, "Aku tak takut pada kematian, hanya pada kehilangan harapan." Ia membakar dupa di bawah batu karang dan asapnya tak kunjung padam hingga pagi. Dimas melihat nyala dupa itu menembus dua alam, membuka celah kecil ke istana laut. Dari dalam suara-suara menggema, "Ambil dia, biarkan dia mencicipi kekuasaan." Tapi Dimas membelokkan jalur asap, menyelamatkan Sekar dari perjanjian. Untuk pertama kalinya, ia melanggar titah sang ratu. Dan laut mulai bergejolak marah karena pengkhianatan itu. Nyi Roro Kidul muncul saat senja dalam wujud raksasa bergaun ombak dan mahkota pusaran air. Suaranya menggelegar, mengguncang bumi. "Kau telah melindungi jiwa yang ditakdirkan untukku." Ia menunjuk Dimas, dan dari telapak tangannya keluar pusaran cahaya menyambar tubuh Dimas. Seketika, separuh tubuhnya meleleh menjadi buih. Namun Dimas berdiri, meski tubuhnya terluka dan lemah. "Aku bukan manusia, bukan makhlukmu. Aku hanya penyesal yang memilih memperbaiki takdir." Nyi Roro Kidul marah, tapi tak bisa membunuhnya. Perjanjian awal mereka dibuat atas kehendak bebas, dan kini kehendak itu memberontak. Pertarungan antara kehendak jiwa dan kuasa gaib pun dimulai. Dimas dibawa ke dasar laut, di mana pasukan roh laut menyerangnya dalam gelap. Ia tak melawan dengan kekuatan, melainkan dengan ingatan, wajah ibunya, suara Sekar, dan cahaya dari kehidupan masa lalu. Setiap kenangan yang ia munculkan menjadi cahaya yang membakar makhluk gaib. Air laut mendidih dan para roh mundur dengan jerit kesakitan. Sang ratu turun tangan sendiri, memanggil badai dan naga laut penjaga gerbang. Tapi Dimas, meski hampir hancur, tersenyum. Ia mengangkat tangannya ke atas dan dari permukaan laut, cahaya putih turun seperti tali surgawi. Doa-doa dari daratan, dari ibunya, dari Sekar, dan dari mereka yang pernah ia tolong menguatkannya kembali. Gerbang terakhir terbuka, bukan ke laut atau daratan, tapi ke ruang di antara, tempat semua perjanjian disimpan. Di sana, Dimas melihat namanya terukir di atas batu berlumur air asin. Ia mengulurkan tangan, dan tulisan itu mulai memudar. Sang ratu mencoba menahan, tapi gerbang itu melahap kekuatannya. Perjanjian lama mulai rapuh. Dengan sekali tarikan nafas panjang, Dimas menghancurkan ukiran namanya. Tubuhnya terhempas keluar dari ruang itu, kembali ke permukaan. Tapi laut tak mengizinkan sepenuhnya. Ia kembali, namun bukan sebagai makhluk gaib atau manusia. Ia menjadi penanda, menjadi bagian dari batas antara dua dunia yang akan tetap mengingat kisahnya. Batu besar muncul di ujung pantai Parangtritis. Bentuknya menyerupai tubuh lelaki duduk bersila dengan tangan menengadah. Orang-orang mulai menaruh bunga di sana dan menyebutnya Batu Dimas. Mereka percaya jiwa Dimas masih di sana, menjaga batas antara manusia dan dunia laut. Malam Jumat Kliwon, sering terdengar nyanyian lelaki dari arah batu itu.
Para pemohon pesugihan kini lebih hati-hati. Mereka yang sungguh serakah tetap datang, tapi yang ragu memilih mundur. Batu Dimas menjadi simbol peringatan. Harta bisa datang, tapi jiwa bisa hilang. Pantai menjadi tempat ziarah, bukan hanya mistik, tapi juga renungan akan harga yang tak terlihat dari sebuah permintaan. Sekar dewasa kembali ke pantai setelah bertahun-tahun. Ia membawa anak kecilnya dan berdiri di depan Batu Dimas sambil mengucapkan terima kasih. Karena kau, aku selamat. Karena kau, aku bisa hidup. Anak Sekar kemudian bermimpi tentang lelaki berbaju hijau yang tersenyum, memberi bunga laut dan berpesan, "Jangan pernah meminta sesuatu yang bukan milikmu." Sekar membacakan doa-doa dan menyebarkan bunga 7 rupa di ombak. Air laut tak lagi dingin, tapi hangat seperti pelukan. Ia tahu, meski Dimas tak lagi hidup seperti dulu, rohnya tetap menjaga mereka yang pernah ia selamatkan. Dan Laut Selatan pun, walau tetap menyimpan kegelapan, kini menyisakan satu sudut kecil berisi cahaya. Anak-anak desa tumbuh dengan cerita tentang Dimas, lelaki yang membuat perjanjian tapi berani melawan nasib. Kisahnya diajarkan sebagai pelajaran bahwa harta tanpa batas bukanlah anugerah, tapi ujian. Di sekolah, guru mengajak murid-murid menulis tentang harga dari keinginan. Nama Dimas tertulis dalam setiap halaman. Legenda Dimas menjadi simbol keberanian dan kesadaran. Ia tidak dipuja seperti dewa, tapi dihormati seperti guru. Orang-orang tua menceritakan kisahnya saat malam Jumat dengan dupa dan segelas air putih di hadapan. Dan di setiap gelombang laut yang tenang, orang bisa merasakan ada jiwa yang masih menjaga mereka dari godaan terdalam. Suatu malam sunyi, pantai terdengar seperti menangis. Bukan suara manusia, tapi desir angin, ombak, dan batu-batu yang bergetar. Seorang nelayan tua berdiri menghadap laut, lalu berkata, "Laut merindukan Dimas." Tak ada yang menjawab, tapi bintang-bintang malam itu berkedip terang, seolah menandakan bahwa ia masih ada di antara mereka. Para peziarah merasakan kedamaian setiap kali datang ke Batu Dimas. Tak lagi ada aura menyeramkan atau getaran gaib yang menakutkan. Pantai selatan, meski tetap menyimpan misteri, kini memiliki penjaga yang tidak kejam, tapi penuh pengertian. Jiwa Dimas telah berubah dari budak perjanjian menjadi penjaga para jiwa yang lemah. Laut Selatan tidak pernah lupa perjanjian, tidak pernah lupa nama, tidak pernah lupa nyawa. Tapi ia juga mengingat jiwa-jiwa yang mencoba melawan takdir. Dimas menjadi legenda bukan karena kekuatannya, tapi karena penyesalannya yang tulus. Ia adalah simbol bahwa bahkan jiwa yang jatuh pun bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Kini setiap orang yang datang ke laut untuk meminta akan melihat tanda di ombak, seberkas cahaya hijau berkilau. Dan bila mereka benar-benar mendengar dengan hati yang bersih, mereka akan mendengar suara pelan dari jauh. Jangan ulangi kesalahanku. Itulah warisan terakhir Dimas, kisah perjanjian Laut Selatan yang akan terus hidup selama ombak tak berhenti menghempas pantai.